Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Istukomanur. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 1 di Universitas Pancasakti Bekasi. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara guna untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah PPKN yang diampu oleh Ibu Fitrah Mulyati. Nah, teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan HAM. HAM itu eh, HAM itu adalah pemikiran yang dituangkan dalam sebuah atau bentuk hukum. Nah, pemikiran HAM ini sangat legal, formal, dan bermula dari Eropa Barat yang sebagai tempat munculnya pemikiran liberal. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai konsep dasar HAM. Itu mengalami yang namanya perkembangan menurut para ahli. Nah, perkembangannya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu generasi pertama itu lebih menitik beratkan pada hak-hak pribadi, politik, dan hukum. Sedangkan generasi yang kedua itu lebih menekankan pada dasar ekonomi, sosial, dan budaya. Terus yang generasi ketiga itu lebih menekankan pada hak-hak suatu komunitas untuk berkembang. Dan yang terakhir ini atau generasi yang keempat lebih menekankan pada perimbangan hak dan kewajiban warga negara. Seperti yang kita bahas hari ini ya, mengenai hak dan kewajiban warga negara. Nah, di sini juga dijelaskan tentang ada beberapa peranan yang meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam suatu lingkup masyarakat. Nah, dalam konteks ini peranan merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat atau kemasyarakatan. Nah, dapat juga dikatakan peranan itu sebagai konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, atau bisa juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Nah, sekarang kita beralih ke pengaturan HAM, hak dan kewajiban warga negara dalam hukum positif. Nah, yang meliputi hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan. Yang selanjutnya, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Terus yang selanjutnya, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak atas kebebasan informasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan. Nah, hak dan kewajiban warga negara sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang teman-teman sudah tentu perlu dilaksanakan dan ditegakkan. Nah, sekarang kita beralih ke demokrasi dan hak warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dalam era otonomi daerah yang meliputi mengembangkan kehidupan demokrasi. Contohnya menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab, ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Nah, selain mengembangkan kehidupan demokrasi, yang selanjutnya adalah mengembangkan usaha, melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintah Indonesia, mendapatkan keadilan, berhak atas perlindungan dan kepastian hukum,
mengembangkan budaya, mendapatkan pelayanan, menikmati hasil-hasil pembangunan. Nah, sedangkan kewajiban masyarakat itu meliputi satu, menaati peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah. Yang kedua, mendukung pelaksanaan tugas pemerintah. Berarti kita ikut andil ya. Terus yang ketiga, memelihara persatuan dan kesatuan. Yang keempat, memelihara fasilitas-fasilitas atau sarana kepentingan umum. Dan yang terakhir, menyampaikan pengaduan wajib mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa antara hak asasi manusia dengan hak dan kewajiban warga negara itu terdapat perbedaan namun tidak dapat dipisahkan. Berarti antara hak dan kewajiban itu saling menyatu, nggak bisa dipisahkan. Nah, hak itu bersumber dari kodrat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa, bersifat universal dan abadi, tidak bertanggung atau tidak tergantung kepada peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara timbul karena adanya peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya, peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hukum yang positif yang menjamin perwujudan HAM dan yang mengatur hak serta kewajiban warga negara amat diperlakukan sebagai kontrol dan pedoman penyelenggaraan negara serta aktivitas warga negara. Terus yang terakhir, pengakuan HAM dan hak serta kewajiban warga negara merupakan salah satu atribut dari negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Nah, mungkin ini sedikit saran ya buat kalian. Hendaknya kita sebagai warga negara itu ikut meningkatkan pemahaman dan melaksanakan HAM. Hak dan kewajibannya dengan mengacu pada seluruh peraturan perundang-undangan yang bersifat responsif. Nah, dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab aparat pemerintah terhadap penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pengakuan HAM dan hak serta kewajiban, warga negara perlu menempuh langkah-langkah berikut. Seperti contohnya itu penciptaan suasana yang kondusif, menggalakkan partisipasi atau dukungan masyarakat. Nah, jadi kita sudah sedikit tahu ya tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.